Reporter Desk Politik Bocorolus mendapatkan teror dari orang yang tak dikenal. Ia mendapatkan sebuah paket berisi kepala babi tanpa telinga. Itu kenapa CCTV merekam sepeda motornya, nomor polisinya, kemudian bahkan dia buka helm. Kita lihat dia 2 kali menelepon seseorang entah siapa. Lalu dimasak aja. Jadi menurut saya nggak usah dibesarkan. Oke, baik, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam Pod Corporate dalam diskusi malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Tritiwi Uli sebagai moderator 1 dan juga rekan saya Fancy Bota selaku moderator kedua. Kami akan memimpin atau kami akan memandu acara diskusi kita pada malam hari ini, di mana kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting dan relevan, tidak hanya dalam konteks komunikasi korporasi, tetapi juga dalam kehidupan demokrasi, yaitu kasus intimidasi terhadap jurnalis Tempo. Dan kasus ini menjadi perhatian publik karena bentuk ancamannya yang tidak biasa, di mana ada oknum yang mengirim kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo. Jika kita lihat lebih dalam, tindakan ini bukan sekadar ancaman fisik, tetapi juga bentuk intimidasi simbolik yang bertujuan menciptakan rasa takut serta tekanan terhadap kebebasan pers. Nah, dalam perspektif komunikasi korporasi, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai krisis yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek sekaligus, seperti keamanan internal, kondisi psikologis karyawan, reputasi perusahaan, serta kepercayaan publik. Nah, yang akan kita bahas hari ini bersama dengan beberapa narasumber, bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana organisasi atau Tempo sendiri merespon serta bagaimana kita melihat strategi komunikasi yang tepat dalam menghadapi situasi seperti ini. Betul sekali, dalam diskusi ini kita akan melihat kasus ini dari 2 perspektif utama, yaitu dari sisi internal organisasi sebagai pihak yang mengalami krisis, serta dari sisi eksternal yang terdiri dari para ahli dan pengamat. Kami juga akan mencoba menggali lebih dalam setiap jawaban dari narasumber, sehingga diskusi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan analisis yang lebih mendalam dan solusi yang aplikatif dalam konteks komunikasi korporasi. Oke, baik. Terima kasih Vincentia. Oke, saya ingin memulai dengan memahami kronologi kejadian dari perspektif internal perusahaan. Nah, dalam setiap krisis, kronologi ini menjadi hal yang penting untuk melihat bagaimana situasi berkembang. Kepada Ibu Maria Da Cruz, kami persilakan pihak keamanan, dalam hal ini Ketua Divisi Keamanan, untuk menjelaskan secara rinci bagaimana awal mula kejadian ini. Dari sisi internal, kejadian ini bermula dari diterimanya paket mencurigakan yang kemudian diketahui berisi kepala babi. Peristiwa ini langsung menjadi perhatian serius karena mengandung unsur intimidasi simbolik yang kuat. Sebagai respon awal, kami segera meningkatkan sistem keamanan, termaksud memperketat pemeriksaan barang masuk, meningkatkan pengawasan di area kantor, serta melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan yang sudah ada agar dapat menghadapi potensi ancaman serupa di masa depan. Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan seluruh karyawan sekaligus menjaga stabilitas operasional perusahaan agar tetap berjalan dengan baik di tengah situasi krisis. Baik, terima kasih Ibu Maria. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa respon yang dilakukan itu cepat ya, dan saya ingin menggali lebih dalam apakah sebelum kejadian ini sudah ada SOP khusus terkait ancaman seperti ini atau perusahaan harus beradaptasi secara langsung? Dan bagaimana koordinasi antar divisi pada saat itu? Apakah berjalan terpusat atau sempat mengalami kendala di awal? Beralih ke perspektif jurnalis. Nah, dalam situasi seperti ini tentu dampaknya tidak hanya secara operasional, tetapi juga secara psikologis. Di sini sudah hadir Ibu Jessi sebagai perwakilan jurnalis. Nah, Ibu Jessi, kami ingin tahu bagaimana kondisi yang dirasakan oleh rekan-rekan jurnalis saat itu ketika tragedi dikirimnya kepala babi dan juga bangkai tikus ke kantor redaksi dari Tempo.
Oke, terima kasih Ibu Tiwi atas kesempatannya. Sebagai seorang jurnalis, kejadian ini jujur cukup berdampak ke kondisi psikologis kami sebagai jurnalis. Rasa aman dalam bekerja sangat terganggu karena adanya ancaman yang cukup besar. Tetapi di sisi lain, justru hal ini membuat solidaritas kami sesama jurnalis semakin kuat. Kami menjadi sadar bahwa kalau ancaman ini bukan hanya sekedar menjadi ancaman ke individu saja, tetapi ke profesi jurnalis secara keseluruhan. Dan itu menjadikan dorongan bagi kami untuk tetap bekerja secara profesional dan terus menjaga integritas jurnalistik. Baik, terima kasih Ibu Jessi. Menarik sekali ya, karena di sini kita bisa melihat bahwa krisis ini tidak hanya membawa tekanan, tetapi juga bisa memperkuat solidaritas internal. Nah, hal ini menjadi poin penting dalam melihat bagaimana organisasi itu bertahan di tengah krisis. Oke, sekarang kita masuk ke aspek yang sangat penting dalam sebuah krisis, yaitu komunikasi korporasi. Nah, dalam banyak kasus, persepsi publik atau persepsi masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan menyampaikan informasi atau berita yang terjadi. Saya ingin bertanya kepada salah satu tim public relations. Di sini sudah hadir Ibu Dini Sugo. Nah, Ibu Dini Sugo, saya ingin bertanya yang pertama, bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan dalam situasi ini? Kemudian bagaimana cara menjaga keseimbangan antara transparansi informasi dan juga menghindari kepanikan publik? Dan apakah ada tantangan dalam menjaga konsistensi pesan di berbagai platform komunikasi? Baik, terima kasih Ibu Moderator Tiwi dan Pensi. Saya sebagai PR Tempo akan menjawab pertanyaan dari para moderator. Jadi dalam menghadapi situasi saat ini, kami PR berupaya menjaga transparansi dengan menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik. Dan juga hal ini penting untuk mencegah munculnya spekulasi yang dapat membentuk situasi atau memperburuk situasi dan memperparah opini-opini publik. Namun, transparansi ini harus diimbangi dengan pengolahan pesan yang baik dan penyampaian pesan yang baik, dan juga dengan cara kami menyampaikan informasi yang sejujurnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami PR memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan tetap akurat, konsisten, dan tidak menimbulkan kepanikan publik. Kami juga memanfaatkan beberapa media sosial atau media massa untuk memastikan pesan dapat terjangkau oleh publik secara luas dan tepat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dini Sugo. Sekarang kita beralih ke sisi dengar Ibu Ike sebagai redaktor senior. Nah, Ibu Ike tentu ada tantangan tersendiri. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada tekanan dalam menentukan pemberitaan yang dimana pemberitaan ini harus disampaikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator untuk pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku pihak redaksi di sini akan memberikan sedikit tanggapan kami mengenai kasus yang menimpa kantor kita. Dari sisi redaksi sendiri, kami tentunya tetap menjaga independensi jurnalistik itu, dan kami melihat bahwa ancaman seperti ini harusnya tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan kerja jurnalistik itu sendiri. Namun dari sisi redaksi, kami melihat bahwa ancaman atau hal yang terjadi ini kita dapat dilihat sebagai bentuk tantangan untuk tetap menyampaikan informasi yang akurat tentunya, dan juga bertanggung jawab terhadap publik. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan dari sisi redaksi. Baik, terima kasih Bu Ike. Berarti hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara tekanan eksternal dan juga nilai jurnalistik yang harus tetap dijaga. Oke, selanjutnya kita bisa melihat dari sisi hukum sudah hadir Ibu Jelia sebagai legal counsel. Nah, Ibu, kami ingin bertanya bagaimana langkah yang diambil untuk melindungi, untuk menjaga jurnalis yang kami sebut sebagai korban ya dalam kejadian atau tragedi teror kepala babi dan juga pengiriman bangkai tikus ke kantor Tempo.
Ya, baik, terima kasih Bu Moderator. Secara hukum, kami memandang insiden ini sebagai tindak pidana serius, yang dimana hal ini melanggar dua ranah, yaitu Undang-Undang Pers Pasal 18 terkait penghalangan kerja jurnalistik dan KUHP terkait pengancaman yang menimbulkan trauma. Langkah awal yang kami ambil di sini yaitu melakukan pengumpulan bukti ketat, mulai dari rekaman CCTV hingga saksi kunci. Dan kami telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya untuk mengusung dalang dari insiden ini. Fokus kami saat ini adalah memperkuat legal standing perusahaan guna menjamin perlindungan maksimal bagi seluruh jurnalis kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jelia. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara, sudah membahas dengan beberapa narasumber ke perspektif internal ya. Sekarang kita beralih lagi ke perspektif eksternal, di mana saya ingin memulai dari pakar komunikasi krisis dulu ya. Di sini ada Ibu Rizka. Ibu Rizka, selamat malam. Kami ingin tahu bagaimana Anda melihat sebagai pakar komunikasi krisis ya, bagaimana Anda melihat langkah yang diambil oleh perusahaan Tempo dalam menangani kejadian atau tragedi teror ini? Terima kasih kepada moderator 1 atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pakar komunikasi krisis. Baik, menurut saya langkah yang diambil sudah tepat dalam hal transparansi, namun sangat diperlukan strategi komunikasi yang lebih terstruktur dan konsisten agar persepsi publik tetap terjaga. Saya ingin beralih ke Dewan Pers. Di sini ada Ibu Jessica. Selamat malam Ibu Jessica. Nah, apakah ini sudah termasuk ancaman sistemik terhadap kebebasan pers, di mana ada tragedi teror ya pada salah satu jurnalis dari Tempo? Bagaimana Ibu Jessica? Ya, baik Ibu Tiwi. Kasus ini bukan hanya serangan terhadap individu atau media tertentu, tetapi merupakan ancaman terhadap kebebasan pers secara keseluruhan. Jika tindakan seperti ini tidak ditangani secara serius, maka akan menciptakan efek ketakutan yang dapat mempengaruhi independensi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap jurnalis harus diperkuat melalui penegakan hukum serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya kebebasan pers. Baik, terima kasih kepada Ibu Jessica sebagai perwakilan Dewan Pers. Nah, dari sisi media sendiri, yang di sini ada Ibu Naila, saya ingin bertanya, apakah dari sisi media itu sendiri sudah siap menghadapi ancaman seperti ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Fancy. Di sini saya sebagai pengamat media menanggapi bahwa kasus ini menunjukkan adanya peningkatan bentuk ancaman terhadap jurnalis, di mana yang dari sebelumnya banyak terjadi di ranah digital, kini juga merambah ke bentuk fisik. Artinya dulu mereka seringkali menghujat atau melontarkan kata-kata media sosial, tetapi sekarang secara online. Nah, sekarang ini mereka sudah berani melakukan tindakan nyata secara langsung. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan media perlu memiliki sistem mitigasi resiko yang lebih komprehensif, baik dari sisi keamanan fisik maupun digital. Sekian dari saya. Oke, kalau kita melihat dari sisi psikologis, pasti ini juga punya dampak ya bagi para korban dan juga bagi masyarakat. Nah, di sini juga hadir sudah ada Bapak Yoga Tanggang. Selamat malam Bapak Yoga, selaku pakar psikologi sosial. Nah, dari simbol-simbol teror yang diberikan kepada salah satu jurnalis Ibu Cica ya, yang bertugas sebagai jurnalis dari Tempo ini. Halo, selamat malam untuk Ibu moderator serta rekan-rekan sekalian. Saya Yoga sebagai pakar psikologi komunikasi sosial.
Tentunya berita ini membuat geger eh, jagat maya maupun kebebasan pers itu sendiri. Eh, Jika kita melihat dari kacamata psikologis, simbol itu bisa memberi dampak kuat terhadap cara masyarakat menafsirkan sebuah peristiwa. Dalam teori yang kami pahami tentang interaksi simbol atau simbolik interaksionis dari George Mead, simbol itu tidak hanya dipandang sebagai objek, tetapi sebagai pembawa makna sosial. Jika simbol seperti kapal babi itu muncul, itu bisa diasosiasikan sebagai ancaman atau intimidasi. Maka publik ataupun rekan-rekan pers dan jurnalis bisa menafsirkannya sebagai pesan ketakutan, dan dampaknya itu muncul rasa tidak aman, kecemasan, dan persepsi bahwa kebebasan pers sedang terancam. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak Yoga sebagai pakar psikologi sosial. Dari sisi psikologi sosial kita beralih kepada sisi HAM. Di sini bagaimana perspektif HAM? Di sini sudah hadir Ibu Revalina sebagai aktivis HAM. Apakah dari peristiwa ini termasuk pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi? Ya, terima kasih. Jika kita melihat dari sisi HAM sendiri, kasus ini jelas merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Sesungguhnya jurnalis itu punya hak untuk mencari, mengelola, dan menyampaikan informasi ke publik tanpa rasa takut. Namun, jika ada intimidasi seperti ini, itu bukan cuman menyerang individu, tetapi juga mengancam kebebasan pers secara keseluruhan. Jadi kalau ada hal seperti ini tidak ditangani dengan serius, dampaknya bisa lebih besar ke depannya karena kualitas demokrasi juga nantinya akan ikut menurun. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Revalina. Nah, setelah kita membahas dari berbagai perspektif, tadi kita sudah bahas dari sisi internal dan juga eksternal dengan beberapa narasumber. Kita sekarang sudah sampai ya di bagian yang paling penting dalam konteks perencanaan komunikasi korporasi, yaitu solusi dan seperti apa strategi. Nah, dalam situasi krisis seperti ini, perusahaan tidak hanya diminta, tidak hanya dituntut untuk merespon secara cepat, tetapi juga harus mampu merancang langkah yang sistematis, terstruktur, dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin meminta kepada masing-masing narasumber yang tadi sudah memberikan penjelasan untuk bisa kembali memberikan pandangan atau penjelasan yang lebih konkret. Nah, jika berada di posisi manajemen, langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar krisis atau kejadian seperti ini bisa ditangani secara efektif dan juga bisa mencegah terjadinya hal-hal seperti ini di masa-masa depan? Silakan. Ya, betul sekali Ibu Tiwi, dan mungkin bisa difokuskan pada langkah yang tidak sifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang, sehingga perusahaan dalam hal ini Tempo tidak hanya mampu bertahan dalam krisis, tetapi juga menjadi lebih kuat setelah krisis tersebut. Nah, di sini kita akan mendengar argumen dari masing-masing narasumber yang sudah berada dalam forum ini untuk memberikan solusi dan juga strategi secara efektif. Oke, yang pertama kita dengar dari Ibu Maria Dakrus selaku Divisi Keamanan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk Ibu Tiwi dan juga Ibu Pensi. Dari sisi keamanan, langkah utama yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem perlindungan internal perusahaan. Hal ini tidak hanya mencakup peningkatan pengamanan fisik seperti pemeriksaan barang masuk dan juga pengawasan lingkungan kerja, tetapi juga penguatan prosedur keamanan yang lebih terstruktur. Selain itu, perusahaan perlu memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas, termasuk skenario penanganan jika ancaman serupa terjadi kembali.
Dengan demikian, respon yang diberikan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi sudah berbasis pada perencanaan yang matang. Oke, selanjutnya ada Ibu Jessi selaku perwakilan jurnalis. Bagaimana Ibu Jessi? Baik Ibu Tiwi dan Ibu Fensi, terima kasih atas kesempatannya. Dari perspektif jurnalistik, menurut saya perusahaan tidak hanya fokus pada keamanan fisik saja, karena ancaman yang terjadi juga berdampak pada kondisi mental kami sebagai seorang jurnalis. Jadi menurut saya penting sekali bagi perusahaan memberikan dukungan secara psikologis seperti dengan menyediakan ruang konseling atau pendampingan. Dengan begitu, kami sebagai seorang jurnalis bisa tetap menjalankan tugas dengan lebih tenang tanpa adanya tekanan yang berlebihan. Selain itu, komunikasi internal juga perlu diperkuat supaya kami sebagai jurnalis merasa aman dan benar-benar didukung. Terima kasih. Oke, Bu Fensi, kita beralih lagi ke bagian internal ya dari perusahaan Tempo. Ada Ibu Dini di sini. Selamat malam Ibu Dini. Kembali lagi kami menyapa. Kembali lagi kami meminta argumen ya dari Ibu selaku tim Public Relation Tempo ini. Silakan Ibu, bagaimana argumennya? Baik, terima kasih Ibu Moderator Tiwi dan Fensi. Kalau kami dari tim PR, jika kami lihat dari sisi komunikasi korporasi, perusahaan Tempo harus memiliki strategi komunikasi yang kritis, yang terstruktur dan berencana. Ini mencakup penentuan juru bicara resmi, penyusunan pesan utama, serta pemilihan media yang tepat untuk menyampaikan informasi kepada publik. Selain itu, penting juga untuk menjaga konsistensi pesan agar tidak menimbulkan kebingungan. Komunikasi harus dilakukan secara cepat, akurat, transparan, namun tetap mempertimbangkan dampak psikologis terhadap publik. Terima kasih. Oke, akurat dan transparan untuk tetap menjaga etika ya, Ibu Dini, sebagai perusahaan. Dan kita melihat dari sisi redaktur senior ada Ibu Ike lagi. Bagaimana Ibu, ada solusi dan juga strategi seperti apa dari Ibu sebagai redaktur senior dalam melihat tragedi ini? Baik, terima kasih. Berbicara tentang solusi ataupun strategi yang sebaiknya kita lakukan ya. Di sini saya menyampaikan dari sisi redaksinya bahwa kita harus perlu melakukan atau perlu tetap menjaga independensi dan juga integritas dari jurnalistik sendiri, dan kemudian perusahaan tidak boleh mengorbankan prinsip hanya karena adanya tekanan yang didapatkan dari ancaman tersebut. Kemudian namun kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap kebebasan pers tentunya dengan tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional. Maka perusahaan justru dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kuat tentunya. Mungkin itu saja solusi yang dapat kami lihat dari sisi redaksi ya. Terima kasih. Oke, kita beralih lagi ke Ibu Jelia selaku tim hukum ya. Dalam hal ini ada legal counsel. Kita mau mendengar argumen yang meliputi apa solusi dan juga bagaimana strategi. Silakan Ibu Jelia. Oke, baik, terima kasih. Dari perspektif hukum, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap tindakan intimidasi diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah yang dapat dilakukan yaitu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, mengumpulkan bukti secara sistematis, dan memastikan bahwa kasus ini ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis yang terdampak. Sekian dari saya. Oke, kita beralih ke ada Ibu Rizka di sini, pakar komunikasi krisis. Bagaimana Ibu solusi atau strategi yang dapat diberikan dari perspektif Ibu? Baik, dari sudut pandang pakar komunikasi krisis, perusahaan perlu mengembangkan strategi komunikasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Artinya,
perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi serta menyiapkan pesan yang dapat digunakan dalam berbagai skenario krisis. Selain itu, penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan media dan publik agar kepercayaan tetap terjaga. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Rizka. Selanjutnya kita ingin mendengar solusi dan juga strategi dari perwakilan Dewan Pers sendiri ini. Bagaimana Ibu Jessica melihat strategi atau solusi yang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian serupa di masa mendatang? Baik Ibu Tiwi, dari sisi kelembagaan pers, solusi yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem perlindungan terhadap jurnalis secara nasional. Organisasi profesi dapat berperan dalam memberikan advokasi, pendampingan, serta tekanan terhadap pihak yang berwenang agar kasus ini segera ditangani dengan cepat. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya kebebasan pers. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Jessica. Ibu Vincentia selaku moderator kedua, sekarang kita mau melihat ya dari pandangan seorang pengamat media. Ya, betul sekali Ibu Tiwi. Dari sisi pers sendiri, kita juga harus melihat bagaimana dari perspektif media itu sendiri, seperti apa sih solusi dan strategi yang bisa diberikan untuk secara efektif dalam menangani masalah seperti ini ataupun nantinya ada masalah yang akan terjadi di masa depan nanti. Ya, kepada yang sudah hadir di sini, Ibu Naila sebagai pengamat media, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Fancy yang sudah memberikan ruang kepada saya. Nah, di sini saya sebagai pengamat media meminta agar perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan dan manajemen risiko yang dimiliki. Nah, hal ini mencakup kesiapan dalam menghadapi ancaman baik secara digital maupun fisik. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun strategi komunikasi yang mampu memperkuat hubungan dengan audiens sehingga ketika terjadi krisis, perusahaan ini bisa mendapatkan dukungan publik. Sekian dari saya. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Nai sebagai pengamat media. Nah, kita beralih dari sisi psikologi sosial itu sendiri, bagaimana sih solusi dan strategi yang bisa diberikan dari pakar psikologi sosial, apakah lebih memperhatikan pada dampak emosional yang dialami oleh karyawan maupun publik terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Kepada Bapak Yoga, saya persilakan. Dari psikologi sendiri, tentunya saya secara pribadi sangat menyayangkan atas peristiwa yang terjadi. Tetapi untuk media Tempo sendiri perlu menyadari bahwa krisis seperti ini tidak hanya berdampak pada jurnalis saja sebagai individu, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan di masyarakat yang lebih luas. Sebuah peristiwa yang menyangkut ancaman terhadap profesi publik seperti jurnalis juga ini memang dapat diperbesar dampaknya melalui pemberitaan dan percakapan sosial, sehingga mempengaruhi persepsi keamanan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, dengan harapan perusahaan perlu mengambil langkah yang efektif secara psikologis juga, seperti memberikan edukasi kepada karyawan mengenai cara menghadapi tekanan, serta membangun komunikasi yang transparan dan menenangkan agar situasi tidak semakin memperkuat rasa takut di masyarakat, sehingga lebih aman begitu bagi jurnalis, serta menjaga kebebasan pers yang sudah lama kita anut semenjak Undang-Undang Pers itu disahkan pada tahun 1999, sehingga tidak menimbulkan dampak psikologis yang lebih kuat atau lebih besar terhadap jurnalis maupun masyarakat luas di luar sana. Mungkin sekian. Ya, baik, terima kasih Pak Yoga sebagai pakar psikologi sosial. Nah, dari sisi perspektif HAM itu sendiri, di sini sudah hadir Ibu Reva sebagai aktivis HAM. Bagaimana sih solusi dan juga strategi yang bisa Ibu sebagai
aktivis HAM itu memberikan secara efektif langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir peristiwa yang terjadi saat ini. Selamat malam Ibu Reva. Selamat malam. Untuk solusinya sendiri ya, yang paling penting adalah memastikan jurnalis benar-benar mendapatkan perlindungan. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan dan media, tetapi juga negara, di mana pemerintahan harus tegas dalam menindaklanjuti perkara ini karena pelaku butuh merasakan efek jerah. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan juga komunitas jurnalis untuk saling mendukung satu sama lain. Kita juga sebagai masyarakat harus ikut peduli karena kebebasan pers itu tentunya sangat penting untuk semua orang. Kalau jurnalis merasa aman, maka informasi yang kita terima juga akan lebih jujur dan terbuka. Seperti itu. Sekian. Ya, terima kasih banyak untuk ke-9 narasumber kita ya, Ibu Vincentia dalam corporate malam hari ini. Ada banyak sekali pandangan, banyak sekali perspektif yang diberikan yang kiranya itu bisa menjadi hal-hal yang harus dikembangkan ataupun hal-hal yang harus perlu diperhatikan ya. Karena kita dapat melihat bahwa solusi dalam menghadapi krisis ini tidak dapat dilakukan secara parsial, secara tersendiri, tapi harus bersifat terintegrasi, harus bersatu, harus lengkap ya, mulai dari aspek keamanan, komunikasi sendiri, kemudian ada hukum juga tadi, sampai di psikologis. Nah, semuanya ini punya kaitan yang penting, punya peran yang penting dalam membentuk respon yang efektif gitu, entah untuk bagi mereka yang menjadi korban maupun juga untuk publik ya. Nah, kita bisa melihat kalau hal ini menunjukkan bahwa krisis komunikasi korporasi di dalam sebuah perusahaan ya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan juga pastinya harus berkelanjutan ya, Ibu Fancy. Iya, betul sekali Ibu Tiwi. Dan kalau kita melihat dari berbagai perspektif tadi, hampir semua solusi itu mengarah pada penguatan sistem, baik itu keamanan, komunikasi, hukum maupun dukungan psikologis. Namun saya ingin mengajukan satu pertanyaan nih sebagai refleksi sedikit. Apakah organisasi dalam hal ini Tempo itu sudah memiliki krisis mindset atau masih berada pada tahap krisis respons, karena keduanya sangat berbeda. Yang satu bersifat reaktif, sementara yang lain sudah berbasis kesiapan. Dan mungkin ini juga bisa menjadi refleksi yang lebih luas, karena banyak organisasi merasa sudah siap ketika menghadapi krisis, padahal sebenarnya baru belajar ketika krisis itu terjadi. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi setiap organisasi untuk kedepannya. Ya, diskusi yang sangat seru, sangat bermanfaat, dan tentunya ini kita bisa melihat ya bahwa kasus ini, tragedi teror ini bukan hanya sekedar peristiwa intimidasi biasa, tapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar entah dalam dunia komunikasi, media, dan juga demokrasi. Dan penanganan krisis atau tragedi seperti ini tuh membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, bukan hanya dari sisi komunikasi juga, tapi juga tadi kita sudah bicara dari sisi keamanan ya, dari hukum ada, dari psikologis ada, dan juga perlindungan terhadap individu di dalam organisasi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat kita tadi. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk seluruh narasumber dalam Pod Corporate malam hari ini. Terima kasih banyak untuk perspektif, untuk pandangan dari Bapak Ibu sekalian tentang tragedi teror ini. Ya, semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil dari kejadian ini, dan kalau ada hal-hal yang perlu diubah itu dapat segera terlaksanakan. Terima kasih banyak untuk rekan saya, moderator kedua Vincentia Paula, untuk sesi diskusi bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita. Ada 9 narasumber ya Ibu Vincentia pada malam hari ini. Betul sekali. Oke.
Oke, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami sebagai moderator. Kami ucapkan selamat malam dan sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan dan juga sesi-sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih semua narasumber yang hebat. Selamat malam untuk kita semua.